Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, jumpa kembali bersama kami. Semoga kita semua kabarnya sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, di kesempatan video kali ini kami akan berbagi tutorial atau membagikan informasi mengenai ulasan tentang kipas angin yang mengalami kerusakan. Bagi teman-teman yang mempunyai kipas angin berbagai merek atau berbagai jenis ukuran, bagi teman-teman yang mengalami atau mempunyai kipas angin terjadi kendala, tidak bisa difungsikan atau mati, jangan bingung teman-teman, silakan disimak video ini. Siapa tahu informasi yang kami bagikan buat teman-teman semua bisa menjadikan inspirasi atau memecahkan masalah yang teman-teman telah hadapi mengenai kipas angin yang berkendala mati total. Oke teman-teman, sering terjadi, sering kita jumpai ya, kita menemukan kipas angin belum lama beli atau masih baru itu mengalami kerusakan. Itu bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang mendukung ya. Yang pertama ialah karena letak kipas angin itu sendiri. Posisi letak atau kondisi kipas angin berada di ruangan tertentu itu akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Contohnya ya teman-teman, jika kipas angin berada di luar ruangan, apalagi di ruangan yang sangat berdebu, contohnya di pabrik atau di tempat-tempat yang rawan ada debu atau kotoran. Nah, itu termasuk salah satu mempercepat kipas angin menjadi rusak. Kenapa teman-teman? Karena debu itu sendiri akan menempel di bagian kipas angin, dan terutama dia akan masuk ke dalam dinamo kipas angin itu sendiri dan akan mengotori di bagian as atau bearingnya. Nah, otomatis bearing itu akan menumpuk kotoran, akan tertumpuk kotoran, sehingga bearing itu akan susah untuk berputar karena banyak tumpukan debu. Sehingga yang terjadi ialah kipas angin akan mudah macet. Nah, contohnya ini teman-teman, kapasitor ini menggelembung. Ini karena terjadi adanya kemacetan di bagian as dinamonya, sehingga otomatis kipas angin akan memaksakan untuk berputar. Jadi untuk kapasitor itu sendiri otomatis akan panas dan akan menggelembung seperti ini ya teman-teman, karena tidak terjadi putaran. Karena untuk kapasitor ini sendiri fungsinya sebagai starting putaran awal. Jika putaran awal terjadi tidak ada kendala, maka otomatis kapasitor ini fungsinya tidak akan melanjutkan putarannya ya teman-teman. Tapi jikalau kipas anginnya belum berputar, otomatis kapasitor ini bekerjanya terlalu berat bebannya, sehingga jika tidak terjadi putaran, maka otomatis kapasitor ini terus bekerja untuk memaksakan putaran, tapi itu tidak terjadi, sehingga kapasitor itu sendiri akan mengalami kerusakan seperti ini. Kapasitor sering terjadi menggelembung dan akan terjadi kerusakan selanjutnya di bagian gulungannya,
setelah kapasitor menggelembung, dia akan umpan balik ke bagian gulungan dinamonya. Jadi otomatis di bagian sekringnya atau fuse kipas angin itu sendiri akan terputus. Bagi teman-teman yang belum tahu, fuse atau sekringnya di mana, itu berada di dalam dinamonya ya teman-teman. Teman-teman bisa bongkar dinamonya, itu nanti di dalamnya ada kotak kecil dan kakinya 2, itu namanya fuse. Nah, itu pasti akan putus. Nah, jikalau fuse-nya itu tidak ada atau menggunakan tanpa fuse dinamonya, otomatis dinamo itu sendiri akan langsung terbakar, teman-teman. Jadi fungsi fuse itu untuk mengamankan jikalau kipas angin macet, yang pertama. 2, jikalau kapasitor itu melembung seperti ini, langsung fuse itu otomatis akan terputus karena ada kemacetan atau putaran yang tidak terjadi tapi dipaksakan. Gulungan itu akan aman jikalau fuse-nya terputus. Beda cerita jikalau fuse-nya itu tidak terputus ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah salah satu penyebab cepatnya kipas angin mengalami kerusakan ya. Letak atau kondisi kipas angin itu sendiri mempengaruhi penyebab cepatnya kerusakan kipas angin itu sendiri. Jika teman-teman sering menggunakan kipas angin di luar ruangan atau di dalam ruangan tapi sangat cepat kotor, itu teman-teman silakan lakukan pembersihan berkala, mungkin 1 bulan sekali, atau sudah terlihat banyak debunya, itu teman-teman bisa membongkarnya, penutupnya itu dibersihkan, dan untuk baling-balingnya juga itu dilepas dan dibersihkan atau dicuci ya. Tapi jangan teman-teman mencuci di bagian dinamo, hanya sebatas di bagian penutup dan baling-balingnya saja. Dan untuk di bagian dinamo itu sendiri, teman-teman bisa bersihkan menggunakan kuas atau alat pembersih lainnya ya, atau seperti kompresor atau sulak pembersih itu juga bisa. Oke teman-teman, setelah teman-teman melakukan pembersihan secara berkala, insya Allah kipas angin teman-teman akan lebih awet tentunya. Tapi jika kipas angin teman-teman sudah terlanjur rusak, apa yang harus teman-teman lakukan jika mengalami kerusakan seperti ini ya? Biasanya terjadi karena penyebab utamanya adalah macet. Jadi yang harus teman-teman lakukan ialah teman-teman harus membongkar dan membersihkan apa yang kami jelaskan tadi, dan teman-teman bisa berikan pelumas atau minyak atau oli di bagian as tengahnya yang berputar itu ya teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan pelumas sehingga diupayakan asnya itu tidak berat atau tidak macet. Jika sudah teman-teman beri pelumas, sudah lancar putarannya, teman-teman putar menggunakan tangan, tidak berat. Langkah selanjutnya teman-teman bisa cek di bagian fuse-nya itu sendiri, apakah mengalami keputusan atau terjadi kerusakan bagian fuse-nya. Bagaimana caranya? Teman-teman cek menggunakan multitester. Jika teman-teman tes tidak menyambung, maka fuse itu putus. Tapi jika teman-teman tidak mempunyai alat untuk pengetesan, teman-teman langsung ganti saja ya, karena fuse itu murah sekali, nggak nyampe 5.000, mungkin ya 5.000 rupiah lah mahal-mahalnya. Nah teman-teman langsung ganti saja.
Jika sudah diganti, teman-teman pasang kembali penutup dinamo, lanjutkan teman-teman penggantian pada kapasitornya yang melembung. Nah, untuk pemasangan kapasitor itu sendiri, teman-teman bisa melakukan pemasangan terbolak-balik, karena yang namanya kapasitor ini tidak mempunyai kutub min dan plus. Walaupun terkadang di kabel kapasitor seperti ini ya ada warnanya merah dan hitam. Ini bukan menandakan kutub atau min atau plusnya ya. Ini hanya sekedar variasi mungkin ya. Karena sering juga ada kapasitor warna kabelnya hitam semua atau merah semua. Teman-teman silakan untuk cara pemasangannya itu terbolak-balik, itu tidak masalah ya. Oke teman-teman, demikianlah cara langkah demi langkah mengatasi kipas angin yang mengalami kerusakan macet atau mati total yang ditandai dengan fuse putus atau kapasitor yang menggelembung sehingga kipas angin tidak bisa berputar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kami bagikan, informasi atau ulasan yang kami berikan di kesempatan hari ini. Semoga menjadikan inspirasi atau teman-teman bisa melakukan apa yang terjadi ketika kipas angin teman-teman mengalami kerusakan, dan cara apa yang harus teman-teman lakukan agar kipas angin lebih awet dan tidak mudah cepat rusak. Teman-teman harus melakukan langkah-langkah apa saja yang harus teman-teman lakukan, sudah kami sampaikan di awal video tadi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.